Bab 1537, bisakah mengalahkan pamanku? 3 jam yang lalu, di depan tebing gunung, Sanderye sedang menatap tebing gunung di depannya. Dia melangkah maju dan hendak menghunus pedangnya, ketika tiba-tiba, dia menoleh dan melihat. Tak jauh dari sana, seorang lelaki berjubah Tao berjalan perlahan ke arah dia. Orang yang datang adalah pemilik pena Tao. Ketika Sanderye melihat pemilik pena Tao, wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Sial, bajingan ini ada di sini juga. Ketika pemilik pena Tao melihat Sanderye, dia langsung tertawa. Aku tahu kamu seorang bajingan yang tidak jujur, haha. Sanderye berkata dengan tenang, kamu juga sama. Sang pemilik pena Tao mendengus dingin. Dia berjalan ke gerbang batu, melihatnya, lalu berkata sambil terkekeh, aku seharusnya tidak datang untuk membiarkan bajingan sepertimu menanggung akibatnya. Sanderye menatap pintu batu. Pintu batu menghalangi kesadaran spiritualnya. Jelaslah ada segelnya. Lagi pula, itu jelas bukan segel biasa. Sang pemilik pena Tao tiba-tiba berkata, saya punya cara untuk menghancurkan segel ini, tetapi kamu harus memberiku keuntungan. Sanderye berkata, kamu dapat memilih untuk tidak merusaknya. Pemilik pena Tao menatap Sanderye, dan Sanderye berkata dengan tenang, kalau kamu menghancurkannya, aku akan masuk. Jika kamu tidak menghancurkannya, aku tidak akan masuk. Asalkan kamu bersedia membayar. Muka tebal. Pemilik pena Tao sangat marah, kamu memilih untuk tidak memiliki rasa malu. Sanderye berkata dengan tenang, kalau kita memecahkannya sekarang, kita akan membagi hasilnya di antara kita sendiri. Begitu Gupan bangun, akan bagian kita bertiga. Pemilik pena Tao memiliki ekspresi muram. Dia melirik Sanderye dengan dingin dan berkata, kamu hebat. Sambil berkata demikian, dia berjalan ke arah pintu batu, mengulurkan jarinya dan mengetuknya pelan, lalu pintu batu itu pun pecah. Tapi, di balik pintu batu itu terdapat dinding rune. Rune-rune tersebut tersusun rapat seperti kecebong, memancarkan kekuatan gelap yang aneh. Melihat rune ini, pemilik pena Tao mengerutkan kening dalam-dalam. Jadi ini yang disebut teknik penyegelan semacam ini, sial. Memang ada hubungannya dengan benda itu. Sanderye menatap pemilik pena Tao, tapi dia tidak menjelaskan. Dia mulai memberi isyarat dengan tangannya, dan tak lama kemudian, rune itu mulai bergetar. Setelah beberapa saat, semua rune mulai menggeliat sedikit demi sedikit, dan kekuatan aneh yang mereka pancarkan mulai menghilang sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, Sanderye melirik pemilik pena Tao. Dia harus mengakui bahwa orang ini cukup cakap. Tepat ketika rune tersebut hendak menghilang, wajah pemilik pena Tao tiba-tiba berubah, karena rune tersebut tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya yang menyelimutinya. Sang pemilik pena Tao berkata dengan heran, sumber formasi ini tidak ada di sini, melainkan di dalam. Cepatlah masuk dan hancurkan sumbernya. Sanderye langsung menyerbu masuk. Melihat Sanderye bergegas masuk, pemilik pena Tao sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia menunggu seperti itu, dan dia tidak tahu berapa lama dia menunggu. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan kekuatan aneh yang menyelimutinya lenyap seketika. Pemilik pena Tao pun masuk. Setelah berjalan di dalam gua beberapa saat, raut wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, karena Sanderye sedang duduk bersila tidak jauh dari sana, bermeditasi dan beristirahat. Melihat pemilik pena Tao datang, Sanderye membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, kamu datang. Pemilik pena Tao menatap Sanderye tanpa berkata apa-apa. Sanderye berkata dengan serius, lain kali saat kamu berpura-pura, bisakah kamu berpura-pura lebih meyakinkan? Kalau tidak,
Kamu menghina aku dan dirimu sendiri. Sang penilik pena Tao tertawa dan berkata, kamu tidak mewarisi sisi baik ayahmu, tetapi kamu mewarisi semua pikirannya yang berantakan. Sambil berkata demikian, dia berjalan masuk. Sander Ye memandang pemilik pena Tao dan mengikutinya. Bila bersama orang ini, dia selalu waspada dan tidak berani ceroboh atau lalai sedikit pun. Keduanya berjalan masuk. Setelah beberapa saat, jalan itu tiba-tiba menjadi lebih lebar. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya melewati sebuah gapura dan terlihatlah sebuah istana kuno yang besar. Dunia bawah tanah. Tepat di atas istana, ada bulan terang yang mengambang, tetapi warnanya gelap dan memancarkan cahaya hitam yang aneh. Melihat pemandangan ini, pemilik pena Tao menyipitkan matanya. Sander Ye mengerutkan kening dalam. Tempat ini sunyi senyap seperti kematian, dan ada keanehan di mana-mana. Terlebih lagi, jika dilihat sekilas, istana itu tampak seperti makam. Melihat pemilik pena Tao memiliki ekspresi serius dan berdiri di sana tanpa bergerak, Sander Ye tahu tempat ini pasti sangat tidak biasa. Dia pun tidak bergerak dan berwaspada. Pemilik pena Tao tiba-tiba tertawa, hebat sekali. Meskipun Sander Ye penasaran, dia tidak bertanya. Bertanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Lagi pula, jika dia bertanya, pemilik pena Tao mungkin tidak akan memberitahunya. Jika dia tidak bertanya, pemilik pena Tao mungkin akan memberitahunya sendiri. Pemilik pena Tao tiba-tiba menoleh ke arah Sander Ye, dan Sander Ye berkata dengan tenang, aku tidak suka. Sang pemilik pena Tao mengalihkan pandangannya dan berkata, saya ingin memberitahumu tentang segel di sini, tetapi karena kamu tidak tertarik, aku tidak akan mengatakannya padamu. Sambil berkata demikian, dia berjalan menjauh. Sander Ye tiba-tiba bertanya, apa benda ini sangat hebat? Pemilik pena Tao tertawa, bukankah kamu tidak suka? Sander Ye melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, sepertinya segel ini tidak begitu hebat. Kampungan. Pemilik pena Tao berkata, apa kamu tahu apa segel di sini? Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sungai Dao Agung di tubuhmu. Sander Ye tiba-tiba memotongnya, begitu hebat, bisakah mengalahkan pamanku yang tak terkalahkan, Siro? Wajah pemilik pena Tao langsung membeku, dan dia tertawa karena marah, kamu belum selesai, kan? Sander Ye, aku hanya ingin bertanya, mengapa kamu emosi? Sang pemilik pena Tao menatap Sander Ye dan berkata, cepat atau lambat kamu akan dipukuli sampai mampus. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju aula di kejauhan. Sander Ye juga mengikuti. Pagoda kecil bertanya, kenapa kamu sengaja membuatnya emosi? Sander Ye berkata, asyik. Pagoda kecil. Keduanya sampai di pintu masuk aula. Di depan aula, ada dua orang kertas berdiri. Mereka tampak seperti yang digunakan untuk persembahan kurban, mengambang di sana, tampak sangat aneh. Pemilik pena Tao memandang kedua figur kertas itu dengan ekspresi serius. Sander Ye berkata, apa kamu bisa mengalahkan kedua orang ini? Pemilik pena Tao menoleh ke arah Sander Ye dan tertawa marah, kamu tidak mau berusaha sedikit pun, bukan? Sander Ye berkata, satu orang melawan satu. Pemilik pena Tao menatapnya dengan dingin dan berkata, kamu pilih duluan. Sander Ye berkata, aku tidak mau. Sial. Pemilik pena Tao berkata dengan marah, kamu hanya berpikir untuk mendapatkan sesuatu secara gratis, bukan? Sander Ye tersenyum dan berkata, bercanda saja. Sambil berkata demikian, dia melihat gambar kertas di sebelah kanan dan berkata, aku akan memukul Yang. Pemilik pena Tao menatapnya dengan dingu lalu merentangkan telapak tangannya, dan segel Tao terbentuk dari telapak tangannya. Pada saat ini, kedua sosok kertas di kejauhan tiba-tiba membuka mata mereka.
Dalam sekejap, wajah Sander Ye dan pemilik pena Tao berubah pada saat yang sama. Lalu, tanpa berpikir, mereka berbalik dan berlari. Karena aura kedua figur kertas ini salah. Dalam sekejap, keduanya berlari keluar gua. Setelah keluar, mereka melihat bahwa kedua sosok kertas itu tidak mengejar mereka, dan mereka berdua menghela napas lega. Sang pemilik pena Tao memasang ekspresi yang sangat muram di wajahnya, ingin mencapai tingkat ketujuh alam kekal. Bagaimana mungkin? Ekspresi Sander Ye juga agak serius. Aura yang dipancarkan oleh dua sosok kertas itu sangatlah tidak normal. Salah. Keduanya tiba-tiba berbalik untuk saling memandang, dan saat berikutnya, mereka berbalik dan datang ke pintu istana lagi. Kedua figur kertas itu masih berdiri di sana. Pemilik pena Tao menyipitkan matanya sedikit, keparat, aku benar-benar ketakutan. Wajah Sander Ye juga tampak sedikit muram. Pagoda kecil tiba-tiba bertanya, ada apa? Sander Ye menatap kedua sosok kertas itu, tidak nyata, kedua aura itu hanyalah ilusi. Sial. Pagoda kecil sedikit terkejut, ini tidak mungkin. Sander Ye berkata, itu seharusnya benar. Pagoda kecil bertanya, kalian berdua bisa tahu. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, kelajuan, jika mereka benar-benar ahli menyentuh tingkat ketujuh alam sejati, kecepatan mereka tidak akan lebih lambat dari kami, tetapi kami menjauhkan diri dari mereka dalam sekejap, jadi mereka berdua hanya memanfaatkan kekuatan lawan. Pagoda kecil. Sander Ye tiba-tiba melangkah maju, napasnya menyebar. Di kejauhan, kedua sosok kertas itu tiba-tiba membuka mata mereka dan melayang ke arahnya seperti hantu. Napas itu begitu kuat sehingga rasa tertekan yang tak terlihat membuat mereka berdua tidak dapat bernapas pada saat ini. Bukan hanya itu saja, bahkan ada hembusan napas master mendekati hati mereka. Akan tetapi, kedua pria itu tidak bergerak pada saat itu, sehingga membiarkan kedua manusia kertas itu melayang. Tak lama kemudian, dua manusia kertas itu melayang di depan kedua pria itu, dan mereka meninju Sander Ye dan pemilik pena Tao. Setelah pukulan ini, wajah kedua pria itu berubah. Meskipun mereka berdua merasa itu palsu, kekuatan pukulan ini terlalu realistis. Sebelum tinju itu tiba, kekuatan di dalam tinju itu telah menekan dan memenjarakan mereka berdua. Perasaan akan kematian mendekat terasa puluhan kali lebih kuat daripada sebelumnya. Harus dikatakan bahwa keduanya sedikit panik pada saat ini. Tapi saat Sander Ye melihat pemilik pena Tao tidak bergerak, dia pun menggertakkan giginya dan tidak bergerak. Ketika pemilik pena Tao melihat Sander Ye tidak bergerak sama sekali, tentu saja dia tidak mau kalah, jadi dia juga berdiri di sana, tidak bergerak. Palsu. Itu semua palsu. Ini adalah satu-satunya keyakinan dalam benak mereka saat ini. Bang! Kedua tinju itu masing-masing mengenai dada Sander Ye dan sang pemilik pena Tao. Sesosok tubuh terlempar dengan keras, dan langsung terlempar keluar gua, lalu terjatuh dengan keras ke tanah, jurang yang sangat besar langsung terhempas dari tanah. Ini adalah pemilik pena Tao. Sander Ye tidak bergerak, tetapi keringat dingin mengalir di wajahnya. Tinju manusia kertas itu mengenai dadanya, tetapi tidak berdaya. Itu memang palsu. Tetapi orang kertas di sebelahnya itu nyata. Di dasar jurang, tubuh pemilik pena Tao telah hancur, dan jiwanya juga telah rusak parah. Dia memanjat dan berkata dengan suara gemetar, sialan, yang satu asli dan yang satu palsu. Begitukah cara permainannya? Bersambung.